dan sekalian intervensinya. Jadi adik-adik, biasanya intervensi prakteknya ini disertai dengan edukasi ya, prakteknya. Meskipun dalam standar pelayanan fisioterapi ya, edukasi itu dilakukan setelah evaluasi ya. Kalau adik-adik pernah belajar standar pelayanan fisioterapi Permenkes 65, itu posisi dari edukasi itu dan apa namanya home exercise gitu ya, memberikan program home exercise itu telah evaluasi. Tapi dalam prakteknya kita memberikan edukasi itu berbarengan atau setelah kita memberikan intervensi ya, apa yang bisa dilakukan di rumah dan atau bisa dilakukan pasien sendiri di rumah gitu ya, dengan peralatan yang seadanya di rumah ya. Jadi kita merencanakan intervensi dan biasanya ya informed consent itu ya, dan harusnya itu sudah ditandatangani pasien di awal ya. Kalau di sini di buku ini sesuai buku yang diterjemahkan ini, di posisinya ditaruh di rencana intervensi, tapi umumnya di rumah sakit ini sudah diberikan di awal ya, di awal masuk dia intervensi atau dia anamnesa itu udah diberikan tuh informed consent itu ya. Jadi prakteknya bisa ditaruh di kita akan merencanakan intervensi ya, atau di anamnesa ya. Karena apa? Kadang di intervensi ini ada beberapa modalitas yang akan diberikan ya. Itu kaitannya dengan, kalau di praktek mandiri ini kaitannya dengan pembayaran ya. Mungkin pembayarannya pasien mampunya hanya 2 gitu ya, 2 modalitas atau 2 intervensi gitu ya. Atau pasiennya mau lebih dari itu. Nah, itu perlu didiskusikan dengan pasiennya. Atau pasien mempunyai informasi bahwa intervensi sebelumnya sudah dilakukan namun nggak ada perbaikan. Nah, itu perlu didiskusikan dengan pasiennya ya. Oke, coba slide berikutnya. Nah, ini alur ya, alur yang sesuai dengan di buku ini memang demikian ya. Nah, slide berikutnya coba. Nah, ini terkait dengan, jadi koordinasi dengan profesi lain dan juga pasien ya, dan keluarga itu penting ya. Jadi dalam rencana intervensi itu perlu didokumentasikan sepengetahuan pasien dan keluarga kalau pasiennya tidak bisa diajak komunikasi ya. Karena pasiennya stroke gitu ya, itu memang perlu dibicarakan. Jadi misalnya pas mau menangani kasus stroke ya disampaikan ke ke keluarganya bahwa saya fisioterapi akan memberikan latihan berat misalnya.
seandainya nanti pasien diizinkan pulang, nanti keluarga atau ibunya atau anaknya bisa memberikan latihan seperti yang dilakukan di rumah sakit gitu ya. Nah, selain itu gimana edukasi yang lain misalnya ya, kalau bisa tidurnya di tempat tidur gitu ya, jangan di lantai ya. Nah, dan edukasi yang lain ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kalau kaitannya dengan ini ya, ini adalah kasus-kasus misalnya kasus apa namanya ulkus ya, ulkus diabetikum atau pada ulkus ya, ulkus yang ada di apa namanya lumbus sakral ya. Nah, biasanya kalau pasien sudah mengalami apa namanya luka, ini kasus-kasus interbumen adanya penyakit luka ya, itu memang kalau kondisinya kronis memang posisi pasiennya bed rest ya, bed rest di tempat tidur ya. Ulkus dekubitus biasanya memang sering terjadi pada kasus-kasus orang yang stroke ya, stroke atau pasien-pasien yang terkena tetraparese atau tetraplegi atau paraplegi gitu ya. Kalau paraplegi pasien masih bisa dilatih untuk transfer ya, pindah dari tempat tidur ke kursi roda misalnya. Tapi kalau pasiennya udah tetraparese atau tetrapegi, jadi seluruh ekstremitas atas dan bawahnya kurang berfungsi ya, itu memang umumnya itu pasien harus tirah baring lama atau tiduran di bed. Nah, kondisi itu memicu adanya ulkus dekubitus atau perlukaan di daerah apa namanya tonjolan-tonjolan tulang ya, biasanya pada tonjolan tulang itu pada apa namanya daerah tulang belakang bagian bawah itu ya sering luka ya, luka karena tidur lama ya, kemudian di daerah skapula, kemudian di daerah kepala ya, kemudian di daerah apa namanya di daerah kaki tumit itu biasanya kalau tirah baring lama muncul luka namanya ulcus decubitus, dan paling parah memang terjadi di lumbu sakral ya, lumbu sakral dia bisa sampai ke tulang belakang ya, kerowak gitu ya, lubang besar gitu. Nah ini memang terapinya biasanya selain edukasi ke perawat juga ke keluarga. Biasanya untuk positioning, memposisikan pasien dengan baik, karena kalau tidak diposisikan kondisi apa namanya telentang yang terlalu lama itu akan memperparah kondisinya, dan biasanya keluarga diminta untuk membantu ya, karena positioning itu tiap 2 jam sekali. Kadang-kadang perawat tidak telaten ya untuk memiring-miringkan pasien ya. Jadi intervensi ya, rencana intervensi dan intervensi itu disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil diagnosa pasien ya. Diagnosa itu tidak hanya satu ya, bisa apa sesuai dengan problematika problematika pasien ya.
bisa nyeri, bisa bengkak, ya, bisa keterbatasan ROM. Itu yang kemarin kita bahas di problematika fisioterapi dan diagnosa. Nah, dari situ kita akan merencanakan intervensi apa yang tepat untuk kondisi tersebut. Makanya menggunakan base dengan pencarian strategi pencarian artikel yang tepat sesuai dengan uh, hasil temuan problematika fisioterapi tersebut bisa dicari ya di artikel jurnal. Ya, misalnya kondisinya pasiennya nyeri misalnya habis ulcus decubitus gitu ya, dicari di artikel decubitus, kemudian itu subjeknya ya, pikunnya, personnya stroke hemorrhagic dengan ulcus decubitus, kemudian positioning, objeknya apa, nyeri misalnya. Nah, bisa juga nanti diganti objeknya, nah seterusnya sampai dengan ketemu intervensi yang tepat untuk kasus tersebut ya. Makanya di artikel nantinya pasti muncul intervensi dan disertai dengan diagnosa ya, disertai dengan dosis ya, disertai dengan dosis intervensi tersebut ya, karena hasil daripada penelitian biasanya berupa kesimpulan bahwa intervensi itu efektif atau tidak untuk diterapkan pada kasus yang dikeluhkan pasien ya. Jadi peran hubungan antara evidence dengan dokumentasi fisioterapi ya di sini nih ya posisinya ya. Kalau pasien nyeri misalnya ya sudah dicari ya sesuai dengan diagnosa fisioterapi yang ditemukan ya. Slide berikutnya. Nah, penggunaan intervensi seperti modalitas elektroterapi itu harus berdasarkan dengan evidence base ya. Kita tidak bisa berikan begitu aja tanpa ada dasar mengapa kok diberikan ini dan berapa dosisnya. Jadi pemberian dosis itu nggak sembarangan ya, karena jika nanti ditanyakan oleh sejawat profesi yang lain, misalnya dokter pengirim ya, misalnya dokter saraf gitu, kenapa ini diberikan MBD gitu ya, dengan dosis sekian, kalian bisa menjawab bahwa menurut penelitian penggunaan MBD ini efektif ya untuk kasus yang ditangani tersebut. Jadi kalian mempunyai dasar untuk memberikan argumen jika profesi lain, misalnya dokter, itu menanyakan mengapa pemberian terapi intervensi tersebut dilakukan ya. Oke, slide berikutnya saya kira sudah jelas. Nah, ini makanya disampaikan ke pasien itu kadang pasien nggak setuju kaitannya dengan pembayaran. Ini kondisi kalau tidak ditanggung BPJS ya. Kalau ditanggung BPJS ini pasien hanya terima saja. Dan BPJS itu kalau di fisioterapi hanya menerima satu intervensi atau dua intervensi ya, tergantung rumah sakitnya ya, mau memberikan
satu intervensi atau dua intervensi. Untuk kasus tertentu biasanya bisa diberikan dua intervensi, latihan gitu ya, dan modalitas, tapi kadang hanya diberikan laser aja gitu ya, tanpa diberikan latihan. Nah ini tergantung pembiayaan dari BPJS-nya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kaitannya dengan informed consent yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa informed consent bisa disampaikan di waktu wawancara maupun di waktu sini. Kalau di sini, ini udah jelas intervensi apa yang akan diberikan. Ya, kalau di anamnesa itu nantinya ditanyakan kesediaannya untuk menjalani proses terapi. Biasanya kalau udah di awal bersedia menerima proses terapi, di sininya biasanya udah ini ya, udah bersedia. Namun kadang-kadang nggak setuju karena intervensinya mungkin terlalu banyak dan memakan biaya terlalu besar gitu ya. Bisa juga nanti ditanyakan kembali di sini ya, setuju diberikan intervensi yang telah kita rencanakan. Mungkin intervensinya terlalu banyak gitu ya, sehingga memakan biaya terlalu besar ya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kalau kondisinya kita kalau di Indonesia ya, kita nggak kita fisioterapi di Indonesia ini profesi maupun D3 ini sama-sama mengerjakan pasien. Profesi dan D3 itu nggak bisa memberikan instruksi kepada mendelegasikan perencanaan intervensinya ke yang lebih rendah ya. Tapi kalau di rumah sakit tertentu yang sudah ini ya, sudah bagus pendelegasian proses intervensi fisioterapinya bisa diberikan ya. Karena dalam prakteknya ya semua dianggapnya profesi fisioterapi ya, walaupun D3, sehingga dalam penanganannya bareng-bareng gitu ya. Namun kalau sudah terbentuk ya unit fisioterapi yang bagus ya, ini pendelegasian perencanaan intervensi ini kepada asisten fisioterapi biasanya yang D3 ya, tapi di Indonesia itu D3 itu dianggapnya fisioterapi juga, bukan asisten fisioterapi ya. Nah ini kalau biasanya ya, ini juga dilakukan oleh dokter rehab ya, dokter rehabilitasi medik. Dia merencanakan, dia memberikan instruksi pada fisioterapi ya. Nah, kita berbicara kita sebagai profesi fisioterapi ya. Kita nggak bicarakan profesi yang lain ya, yang mendiagnosa dan merumuskan intervensi ya. Kita di sini bicara kita nanti ke depan sebagai seorang profesi fisioterapi. Ya, kita harus melaksanakan semua ya. Kecuali kalau kalian berkondisi kalau ini kondisinya di fisioterapi FT komunitas ya, biasanya fisioterapi bisa melakukan edukasi ke sekolah-sekolah ya, edukasi kepada industri-industri kecil yang binaan kita ya, itu bisa memberikan rencana intervensi untuk menjaga kebugaran masyarakat di bawahnya. Sekarang ini fisioterapi sudah bisa masuk ke puskesmas. Alhamdulillah adik-adik bisa nanti ke depan itu berpraktek di puskesmas ya, sehingga program di puskesmas ini kebanyakan program ini ya, promotif dan preventif. Jadi tidak hanya menangani kasus, tapi juga memberikan edukasi promotif dan preventif ya.
dan pencegahan, ya. Jadi kebanyakan fisioterapi yang bekerja di puskesmas itu kebanyakan edukasi, ya. Untuk kasus intervensi biasanya nggak terlalu banyak karena kasus-kasus kalau yang terlalu berat, ya, itu biasanya dirujuk ke rumah sakit karena biasanya kalau puskesmas keterbatasan peralatan. Tapi kalau peralatan di puskesmas pun sudah dilengkapi dengan baik, ya, ke depan misalnya kalau kalian udah lulus, ternyata puskesmas itu sudah dilengkapi dengan fasilitas fisioterapi dengan baik, ya, sudah kita kerjakan, ya. Baik, silahkan slide berikutnya. Nah, ini ya, semua apa yang kita rencanakan dan kita lakukan itu semuanya didokumentasi di rekam medis atau status klinis, ya. Dan tadi udah Bapak sampaikan, ya, bahwa dalam intervensi kita biasanya melakukan edukasi ke pasien, ya, bagaimana nanti setelah di terapi ini pasien bisa melakukan sendiri gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh fisioterapi bisa dilakukan di rumah. Misalnya kasus nyeri bahu misalnya. Nyeri bahu itu kalau di fisioterapi di klinik atau di rumah sakit itu diberikan modalitas, ya, modalitas misalnya US, TEN gitu, ya. Nah, tapi pasien juga bisa melakukan latihannya, ya. Latihannya selain diberikan di rumah sakit, bisa dilakukan di rumah. Gerakan-gerakan yang dilakukan di rumah sakit bisa dilakukan di rumah. Misalnya gerakan dengan memutar sendi bahu misalnya. Itu kalau di rumah sakit ada alat untuk melatih, ya, ROM sendi bahu dengan ada alat nama finger gitu, ya, yang ditempel di tembok. Nah, itu pasiennya bisa dilatih tanpa alat itu, tapi menggunakan tembok sebagai tempat latihan, ya, itu juga bisa. Atau stretching menggunakan fasilitas yang ada di rumah juga bisa, ya. Dan diberikan juga dosisnya berapa, jangan lupa, ya, memberikan berapa dosisnya, yang frekuensinya, ya, waktunya gitu, ya. Slide berikutnya. Oke, ya, slide berikutnya saya kira ini udah jelas. Oke, tolong ditutup, ya. Saya mau buka slide. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, adik-adik, adalah contoh, ya, contoh status klinis, ya, yang nantinya kalian dalam praktek akan jalani, ya, dalam mendokumentasikan apa yang dikerjakan. Ini kasusnya adalah, bentar, ya.
kasus PPOK ya, kasus PPOK. Ini kasus PPOK ya, orang laki-laki ya, umur 61 tahun ya, dengan diagnosis PPOK ya. Obat yang biasa dipakai Combifen ya, Ufilin, Simvastatin, dan Micardis ya. Nah, keluhan pasiennya ini merasa sesak saat aktivitas mandi, mengganti baju, dan berjalan. Ya. Nah, ini kemarin ya anamnesa yang harus disusun ya. Kita langsung ke posisi diagnosisnya, karena kaitannya nanti dengan diagnosis. Diagnosis pasien setelah kita susun problematika fisioterapinya, pasien mengalami sesak. Ini hasil dari pemeriksaannya. Ternyata pasien mengalami sesak napas ya, gangguan ekspansi torak ya, spasme pada upper trapezius, musculus ya, kemudian keterbatasan ekspansi torak ya. Ini gangguan ekspirasi ya. Gangguan ekspirasi, yakni mengeluarkan napas tuh pendek ya, karena ada gangguan keterbatasan ekspansi torak ya. Kemudian gangguan postur, biasanya posturnya ini membungkuk ya. Kemudian dari problematika fisioterapi ini kita masukkan ke kerangka ICF-nya, klasifikasinya ya. Misalnya ini kondisi diagnosisnya ICD-10, TPOK, kemudian body structure dan body function-nya ya, ada sesak napas ya, codingnya adalah B440 ya, gangguan ekspirasi ya, dan sebagainya, semua dimasukkan ya. Nah, kalau di coding ini, kalau coding itu bahasanya bukan gangguan ya, tapi biasanya langsung ke ekspirasi ya, kemudian tidak spasme, biasanya langsung ke kondisi kalimatnya positif ya, tidak sesak tapi kalimatnya sesuai dengan codingnya ya. Nah, ini aktivitas limitasinya ya, tidak dapat mandi secara mandiri, mudah lelah ya, berjalan jauh lebih dari 100 meter. Kemudian keterbatasan partisipannya, tidak bisa melakukan ibadah ke gereja ya, dan tidak bisa berkumpul bersama teman-temannya. Nah, ini adalah klasifikasi ICF sesuai dengan problematika fisioterapinya. Oke, kemudian kita susun nih. Selain itu juga ada di ICF itu ada faktor ya, faktor personal dan faktor lingkungan ya. Ini harus ditulis juga ya. Faktor personalnya apa? Pasien sudah berhenti merokok dan memiliki motivasi tinggi untuk sembuh, dan pasien tidak rutin dalam menjalani terapi di rumah sakit karena memiliki kesibukan, sehingga pasiennya pulang ya. Dan ditulis lagi terkait dengan pekerjaan, ini sebenarnya kurang pekerjaan ya. Kemudian ini faktor lingkungan, apakah keluarga mendukung ya kesembuhan ya. Mendukung, kemudian terdapat orang yang merokok di sekitar rumahnya. Nah, ini kaitannya dengan apakah pasien itu terpapar oleh lingkungan atau tidak ya. Apakah pekerjaannya itu kaitannya dengan udara yang kotor, misalnya mekanik bengkel gitu ya, orangnya bekerja di bengkel gitu ya, sehingga tiap hari terpapar, atau pasiennya memang di sekitar industri ya, industri semen misalnya, sehingga pasiennya terkena gangguan saluran pernafasan ya. Ini harus ditulis juga ya.
dari hasil analisa dan pemeriksaan. Ya. Kemudian gimana cara merencanakannya? Sesuai dengan kondisi hasil dari problematika fisioterapi. Ya. Nah, kita jangka pendek ini sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi diagnosa fisioterapi ini tidak fix ya, tidak apa ya, tidak fix ya. Dan maksudnya kita bisa evaluasi setiap 6 kali pertemuan dulu ya. Jadi kalau dalam 6 kali pertemuan itu ada perkembangan yang membaik, ya itu diagnosanya bisa berubah. Misalnya ini yang awal pertama kali ditemukan adalah sesak napas, ya, ekspirasi, kemudian spasme apatritis. Ternyata setelah diintervensi itu sesaknya berkurang atau sesaknya hilang, tapi masih ada spasme otot apatrapesius, kemudian evakuasi torak belum membaik sempurna, ya, dan posturnya postur janggal misalnya. Nah, ini berkurang sesaknya hilang, jadi hanya spasme otot trapesius, kemudian postur janggal, ya, kemudian ekspansi torak, ya. Ini yang bisa dilakukan. Jadi diagnosa fisioterapi itu mengikuti perkembangan kondisi pasien, ya. Ya, ini yang telah direncanakan untuk program jangka pendek, ya. Ini sesuai dengan problematika fisioterapinya, ya. Nah, ini untuk mengurangi sesak. Ini juga bisa kalian cari di intervensinya apa, dosisnya berapa, melalui evidence base, ya. Kemudian meningkatkan volume ekspirasi misalnya, atau mengurangi spasme otot. Kemudian koreksi postur misalnya. Ini tekniknya apa? Ya, kalian bisa cari di artikel, ya. Sebenarnya koreksi postur ini dalam pembelajaran kita sudah mengetahui nih. Ya, itu sesuai dengan pembelajaran di kampus. Dan kampus itu juga mengacu pada evidence base gitu loh, mengacu ke penelitian. Nah, mungkin penelitian koreksi postur yang diberikan di kampus ini udah ketinggalan zaman. Nah, ada koreksi postur yang lebih up to date. Nah, kalian bisa cari di artikel, ya. Nah, di sini juga membahas, ya. Ini bahasanya sebenarnya seharusnya, ya. Kalau kondisinya pasiennya nggak terlalu berat, ya. Maksudnya mampu berjalan gitu, ya. Itu sampai jangka pendeknya ini harus sampai dengan activity limitasi, ya. Misalnya di sini aktivitasnya tidak bisa mandiri itu atau mudah lelah saat berjalan jauh. Ya, nah ini bisa dilatih nih, bisa dilatih untuk latihan jalan. Jadi di sini problema fisioterapi rencana intervensinya jangka pendek, body structure, body functionnya mengurangi sesak ini. Kemudian limitasi aktivitinya latihan berjalan, ya. Nah, jangka panjang ini terkait dengan limitasi partisipasi restriksinya, ya. Ya, harusnya ini jangka panjang ini, ya, sebagian ada di jangka pendek. Kalau kondisi pasiennya masih bisa berjalan atau bisa rawat jalan, ya. Tapi kalau pasiennya bed rest, ya, prioritas yang harus ditangani adalah ini, ya. Nah, mampu berjalan jauh ini harus dilatih kan ke jangka pendek, latihan berjalan, ya, latihan berjalan. Kemudian, nah kaitannya tindakan fisioterapi
ini sesuai dengan evidence yang ditemukan di sini, ya. Nah, dari hasil temuan di artikel atau di evidence base itu ternyata teknologi fisioterapi yang bisa digunakan adalah infrared, chest mobility, push sleep breathing exercise, stretching otot muscular upper trapezius, dan koreksi postur. Ini adalah intervensi-intervensi yang bisa dilakukan, ya, didasarkan pada evidence base, ya. Biasanya adik-adik udah dapat informasi nih, kira-kira intervensinya ini gitu ya, untuk kasus apa namanya, koreksi postur misalnya. Ini bisa dilakukan dengan chest mobility, ya. Nah, ini kalau memang kalian nggak yakin dengan chest, apakah efektivitas chest mobility sekarang bisa dilakukan untuk kasus apa namanya, ekspansi torak, ya, atau modalitas apa misalnya, modalitas apa, apakah infrared lebih efektif dibanding MBD, ya, atau SBD gitu. Misalnya di rumah sakit itu tidak disediakan infrared, adanya MBD, ya. Nah, apakah MBD bisa efektif untuk menangani kasus apa namanya, spasme, ya, spasme trapezius gitu. Itu bisa dilakukan, ya, sehingga kalian bisa argumen, punya landasan gitu ya, bahwa ternyata MBD bisa menggantikan infrared untuk menangani kasus spasme otot gitu ya. Kemudian edukasi, ya, edukasi ini diberikan kepada pasien sesuai dengan keluhannya, ya. Misalnya latihan yang bisa dilatihkan kepada pasien adalah misalnya push sleep breathing, diafragma breathing misalnya, atau latihan mengeluarkan dahak misalnya, ya. Koreksi postur di sini juga bisa dilakukan, diedukasikan, ya. Gimana cara koreksi postur yang benar, ya. Bisa menggunakan apa namanya, biofeedback, ya, dengan melihat di kaca, ya, koreksi postur dilakukan. Nah, itu koreksi postur ini bisa di ini ya, dicari literaturnya, ya. Kemudian stretching, stretching seperti apa, ya, stretching, ya, itu bisa dilihat. Nah, biasanya di artikel stretching, tapi model stretchingnya bagaimana? Ya, itu selain di artikel bisa juga dicari di buku, ya. Kemudian ini ya, nah ya, ini dan ini harus disertai dengan dosis, ya. Nah, dosisnya ini setelah dicarikan di artikel ternyata muncul ini, ya. Elektroterapi infrared, ya, tujuannya adalah vasodilatasi pembuluh darah yang bertujuan untuk relaksasi otot. Nah, dosisnya ditemukan sekian, ya. Kemudian terapi latihan dengan push sleep breathing, ya, mempermudah proses pengeluaran dahak, ya. Ya, dosisnya sekian, ya. Ya, sekian, ya. Nah, paling mudah biasanya nyari yang evidence based studi kasus. Studi kasus di pelayanan fisioterapi, penata laksanaan fisioterapi banyak, ya. Studi kasus gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, pembelajaran kita ini sampai di sini, ya. Di sini nih, ya. Ke depan itu kita belajar mengenai evaluasi menggunakan SWOT. Nah, ini evaluasi, tujuan penggunaan SWOT adalah untuk evaluasi, ya. Misalnya S-nya ini pasien, ya. Subjek, ya, keluhan dari pasien, ya. O ini ya objek, hasil pemeriksaan yang kita lakukan, dan
A-nya ini adalah assessment atau penilaian dari hasil pemeriksaan berupa diagnosis fisioterapi. Kemudian P-nya adalah plan rencana intervensi yang akan diberikan. Oke. Nah itu ya penjelasan yang sekiranya bisa Bapak sampaikan ke adik-adik terkait dengan topik dari dokumentasi fisioterapi pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Apakah mungkin masih bingung? Halo? Cukup ya? Udah paham ya? Saya kira nanti kalau ujiannya mengisi dokumentasi ya, status klinis ya, kalian bisa melakukannya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya proses pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti ya, dan nanti bisa dilaksanakan pada ujian praktek maupun nanti pada praktek-praktek ke depan. Terima kasih adik-adik. Saya akhiri ya perkuliahan hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tolong di screenshot ya. Baik. Nggak muncul videonya ya, muncul gambarnya orang ya. Ini soalnya saya nggak bisa dibuka, ini blank soalnya. Oke. Proses pembelajaran Senin masih bisa masih mau atau oh gitu. Ya, ya. Berarti udah apa namanya? Udah menyambut lebaran ya. Oke, saya ucapkan mudah-mudahan kalian dalam perjalanan yang mau pulang kampung ya, selamat di tujuan. Ya, selamat lebaran ya. Oke, saya akhiri, memang ketemu lagi di habis lebaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.